lagi Gianni Bagas. Coba lebarkan bola ke sekitar luar. Tendangan dari Tircati, mampu dihalau dengan aksi blok heroik tadi. Ngecuk kali ini. Jackson Nebai dihadang oleh Rido. Ruang berikutnya Harrison juga diblok oleh asisten Safonel. Timnas Indonesia bikin Australia gagal lolos Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 2002? Eliano Reijers belum jadi andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, akan diberi kesempatan di Piala AFF kali ini. Bek Timnas Indonesia Elkan Bagot, resmi akan memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF. Timnas Indonesia berpeluang bikin Australia gagal lolos Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 2002. Australia dan Timnas Indonesia bersaing ketat di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga matchday ke-6, Timnas Australia yang duduk di posisi 2 atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia, mengoleksi 7 angka. Australia hanya unggul 1 angka dari Timnas Indonesia di posisi 3. Skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia, bahkan bisa menyalip Australia jika menang saat keduanya bentrok di matchday ke-7 pada Kamis, 20 Maret 2025. Jika kalah dari Timnas Indonesia, peluang Australia untuk finish 2 besar praktis mengecil. Sebab di matchday ke-8 yang berlangsung 5 hari kemudian, Australia harus tandang ke markas Cina, tim yang dikenal alot saat bermain di kandang sendiri. Di saat bersamaan, Timnas Indonesia hanya akan menjamu Bahrain, tim yang di atas kertas bisa ditumbangkan skuad Garuda. Jika Australia nantinya hanya finish di posisi 3 atau 4 grup C, skuad Socceroos julukan Timnas Australia mau tak mau harus melanjutkan langkah di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apes bagi Australia, jika tampil di babak keempat ini, mereka berpotensi dikepung negara-negara Asia Barat. Merujuk kepada penghuni posisi 3 dan 4 klasemen sementara grup A, B dan C, diisi mayoritas Asia Barat. Mereka ialah UEA dan Qatar, A, Yordania dan Oman, B, dan Arab Saudi, C. Australia dibilang apes karena kerap kesulitan saat bersua wakil Asia Barat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam 2 laga melawan Bahrain, Australia tak pernah menang dengan rincian 1 imbang 1 kalah. Begitu juga saat menjamu Arab Saudi, skor sama kuat 0-0. Karena itu, gara-gara Timnas Indonesia, Australia bisa gagal lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 2002. Setelah kalah dari Uruguay di playoff antar konfederasi Piala Dunia 2002, Australia selalu lolos ke Piala Dunia pada 2006, 2010, 2014, 2018 dan 2022. Jadi, apakah rentetan positif itu akan terhenti karena andil Timnas Indonesia? Menarik untuk dinantikan. Eliano Reijers belum jadi andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, akan diberi kesempatan di Piala AFF kali ini. Direktur Teknis PEC Zwolle, Gerry Hamstra ungkap kelebihan Eliano Reijers, yang belum dapat dipercaya Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Eliano Reijers resmi memperpanjang kontrak jangka panjang dengan klub yang sudah dibelanya sejak 2018 dengan durasi 2 tahun. Dikutip dari laman resmi PEC Zwolle, Eliano Reijers sudah menjadi andalan sejak musim lalu dengan catatan 33 penampilan. Sayangnya,
Pada musim ini catatan bermain pemain berusia 24 tahun ini cukup menurun karena baru bermain sebanyak 9 pertandingan. Minimnya menit bermain itu disebut-sebut menjadi alasan Shin Tae-yong belum memberikan banyak kesempatan kepadanya di timnas Indonesia. Sejak resmi dinaturalisasi, Eliano baru bermain sebanyak 1 pertandingan saat menghadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia. Sementara saat menghadapi Cina dan Jepang, adik kandung gelandang AC Milan Tijjani Reijnders ini tidak masuk daftar susunan pemain. Dia baru kembali ke daftar susunan pemain saat timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi, meski tidak diturunkan oleh ST. Keputusan Shin Tae-yong untuk tidak menurunkannya tersebut sempat mendapat kritikan dari netizen tanah air. Mereka heran, karena Eliano Reijnders merupakan pemain keturunan yang direkomendasikan Shin Tae-yong untuk dinaturalisasi. Namun, tidak sedikit pula yang mendukung keputusan pelatih asal Korea Selatan itu, karena menilai permainan Eliano memang sedang menurun. Eliano sebenarnya punya satu kelebihan yang cukup sulit ditemukan dari para pemain lain di timnas Indonesia. Dia bisa bermain di banyak posisi seperti bek kanan, gelandang menyerang, hingga penyerang sayap kiri. Hal ini juga diamini oleh Gary Hamstra selaku direktur teknis klub, yang menyebut Eliano bisa bermain di banyak posisi. Eliano adalah anak dari klub. Dia bisa digunakan di beberapa posisi dan itu membuatnya menjadi pemain yang sangat menarik, ujar Gary dikutip dari laman resmi PEC Zwolle, Jumat, 6 Desember 2024. Saya senang kami juga dapat memanggil Eliano untuk 2 musim ke depan, sambungnya. Sementara itu, Eliano mengaku sangat senang bisa memperpanjang kontraknya dengan PEC Zwolle. Menurutnya, PEC Zwolle merupakan klubnya dan menikmati waktu bermain untuk klub selama ini. PEC Zwolle adalah klub saya. Saya merasa betah di sini dan menikmatinya di sini, katanya. Dia pun bertekad untuk memberikan kontribusi yang lebih besar lagi kepada PEC Zwolle. Di tahun-tahun mendatang saya akan terus terlihat mengenakan seragam biru putih kami yang indah dan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu tim di lapangan dan menghibur para pendukung yang selalu mendukung kami, ucapnya. Fan, di tahun-tahun mendatang saya akan terus terlihat mengenakan seragam biru putih kami yang indah dan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu tim di lapangan dan menghibur para pendukung yang selalu mendukung kami, ucapnya. Fan. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot, resmi akan memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF. Bek timnas Indonesia, Elkan Bagot mendapatkan cedera lagi, ia absen saat Blackpool FC menghadapi Shrewsbury di League One, kasta ketiga Liga Inggris. Kamis, 5 Desember 2024, Blackpool FC berhasil menang melawan Shrewsbury dengan skor 2-1 di kandang lawan. Laga itu tak ada Elkan Bagot, sebelum pertandingan melawan Shrewsbury. Elkan Bagot dikabarkan masih mengalami cedera pada pahanya. Bagot mendapatkan cedera pahanya itu pada awal November. Masalah pergelangan kaki membuat bek Ipswich Town itu tidak banyak tampil, dan sejauh ini ia mengalami cedera selama bermain di Bloomfield Road. Sebelumnya, Bagot mengalami cedera ankle yang membuatnya menepi dari pertandingan Blackpool di League One. Sejauh ini di League One, Bagot hanya tampil dalam 2 laga pada Agustus lalu melawan Stockport dan Cambridge United. Pada awal November pada Sabtu, 2 November 2024, Bagot berada di bangku cadangan saat melawan Gillingham FC pada Piala FA. Setelah itu, Bagot menepi karena cedera yang dialaminya. Selanjutnya, Blackpool akan melawan Rotterdam di League One, Sabtu, 7 Desember 2024. Belum diketahui apakah Bagot sudah pulih untuk laga tersebut. Elkan Bagot adalah pemain yang dipinjam Blackpool dari klub Premier League Ipswich Town. Masa peminjaman Bagot berakhir pada Mei 2025. Jika masa peminjaman tak diperpanjang, maka Bagot akan kembali ke Ipswich Town. Masyarakat Indonesia diduga disindir Oxford United di unggahan terbarunya di Instagram, OFC-Official. Dalam unggahan tersebut, admin akun Instagram OFC-Official seakan memasang daftar line-up jelang laga Oxford United Plus memasang foto Marcelino Ferdinand. Namun, uniknya dalam daftar line-up itu hanya berisikan nama Marcelino Ferdinand. Tak cuma 11 nama starter, penghuni bangku cadangan juga berisikan nama Marcelino Ferdinand. Banyak pencinta sepak bola tanah air menilai ini sebagai tanda admin Oxford United menyindir masyarakat sepak bola Indonesia. Sebab, semenjak Marcelino Ferdinand didatangkan Oxford United pada Agustus 2024, netizen ngebet melihat gelandang 20 tahun memperkuat klub Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025 tersebut. Setiap kali Oxford United mengunggah daftar line-up, sosok yang ditanyakan kehadirannya oleh netizen Indonesia adalah Marcelino Ferdinand. Disinyalir karena sering ditanya inilah, admin Oxford United mengunggah daftar line-up spesial, khusus Marcelino Ferdinand. Berisik sih kalian semua. Dibikin Lino semua deh tuh. Tulis akun Fanjung di unggahan akun OFC-Official. Admin Oxford sudah muak dengan kalian semua ultra seblak, sambung akun Denbol 077. Disarkasin kalian tuh nanya Lino mulu. Kesal adminnya guys,
Isambung akun Talit H07, semenjak gabung Oxford United, Marcelino Ferdinand memang belum pernah merumput bersama tim senior. Jangankan main, masuk daftar susunan pemain saja ex-personel Persebaya Surabaya ini gagal melakukannya. Marcelino Ferdinand sejauh ini baru bermain bersama Oxford United U21, itu pun cuma sekali. Ia mencetak 1 kipas saat Oxford United U21 menang 3-2 atas Notts County pada Rabu 30 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Meski belum bermain di laga resmi musim ini bersama Oxford United, Shin Tae-yong masih memberikan kepercayaan kepada Marcelino Ferdinand. Ia selalu dimainkan dalam 4 laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dijalani Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand juga dipanggil Shin Tae-yong untuk mengarungi laga Timnas Indonesia versus Jepang, 15 November 2024, dan Arab Saudi, 19 November 2024. Menarik menanti aksi Marcelino Ferdinand di kedua laga tersebut. PSSI telah meminta kepada pelatih Shin Tae-yong untuk membawa tim nasional, Timnas Indonesia finish 4 di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menanggapi target tersebut, Shin Tae-yong menyanggupi karena memang sejak awal targetnya adalah mengincar posisi 4 besar. Lantas apakah sejauh ini Timnas Indonesia sudah berada di zona aman alias berada di dalam target 4 besar? Timnas Indonesia saat ini tengah berjuang untuk bisa mengincar 4 besar tersebut. Ya, 4 besar menjadi target utama karena dapat memberikan Timnas Indonesia peluang main di Piala Dunia 2026. Posisi 1 dan 2 sejatinya bisa lolos langsung, sedangkan peringkat ketiga dan keempat bakal berjuang di kualifikasi babak keempat. Karena alasan itulah, finish 4 besar memang menjadi target yang diberikan kepada Shin Tae-yong dari Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir. Target itu dinilai realistis. Mengingat saat ini skuad Timnas Indonesia dihuni oleh pemain-pemain anyar. Menyoal target itu, Shin Tae-yong pun memang sepakat dan bertujuan membawa Timnas Indonesia finish 4 besar. Juru taktik asal Korea Selatan ini mengaku telah berdiskusi mendalam dengan Ketum PSSI, Erick Thohir terkait hal tersebut. Saya juga berpikir sama, finish 4 besar. Kata Shin Tae-yong kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, dikutip Minggu, 3 November 2024. Sama juga. Posisinya berpikir hal yang sama karena memang sebelumnya juga sering-sering bicara dengan Pak Erick tentang masalah ini. Pembicaraannya dalam, lanjutnya. Seperti diketahui, tim yang berhasil finish di 2 teratas maka akan otomatis mendapat tiket Piala Dunia 2026. Untuk yang finish posisi 3 dan 4 masih memiliki kesempatan dengan berjuang lewat babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Finish di posisi 3 dan 4 yang menjadi target realistis untuk Timnas Indonesia. Mengingat di 6 laga tersisa, skuad Garuda duduk di posisi 5 dengan koleksi 3 poin, sama seperti Cina yang ada di urutan terakhir. Hanya saja, Timnas Indonesia terpaut 2 angka dari Australia, Arab Saudi, dan Bahrain yang berada di posisi 2-4. Sehingga, kans untuk merangsek naik masih cukup terbuka, tapi, rintangan yang harus dilewati Timnas Indonesia cukup berat. Terdekat, skuad Garuda akan menjamu Jepang pada 15 dan Arab Saudi pada 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Kapten Timnas Indonesia, Jai Idzes, banjir pujian usai nyaris cetak assist berkelas saat lawan Inter Milan. Netizen tanah air bahkan menyarankan Nerazzurri julukan Inter Milan merekrut Jai Idzes. Ya, Jai Idzes tampil api kala membela klubnya, Venezia, melawan Inter Milan dalam laga lanjutan Liga Italia 2024 hingga 2025. Venezia sejatinya menderita kekalahan tipis 0-1 saat bertandang ke Giuseppe Meazza, Milan, Senin, 4 November 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Kendati demikian, penampilan Idzes mendapat sorotan. Pasalnya, dia sempat nyaris memberikan assist melalui overlap yang dilakukannya dari sisi kiri. Sayangnya, umpan lambung terukur yang diberikannya tak mampu dimaksimalkan dengan baik oleh rekan setimnya. Penampilan api Kapten Timnas Indonesia itu membuat netizen berharap Idzes bisa pindah ke tim yang lebih besar dari Venezia pada musim mendatang. Semoga Jai Idzes stay di Serie A. Kalaupun Venezia degradasi, ada tim Serie A yang mau ambil dia, tulis akun Rutian, di kolom komentar unggahan Seria_ID, Senin, 4 November 2024. Inter boleh bungkus buat pelapis Bastoni, tulis RZKY. Lazio atau Atalanta nggak minat sama Idzes, kata Anggrai. Memang kasihan Idzes di Venezia ini kayak jago sendirian di lini belakang HH. Semoga musim depan dilirik tim papan tengah minimal, ucap Gent. Hingga pekan ke-11 Liga Italia 2024 hingga 2025, Venezia masih terpuruk di posisi ke-18 klasemen sementara. Mereka baru mengemas 8 poin. Jai Idzes CS hanya mampu mencatatkan 2 kemenangan, 2 imbang, dan 7 kali kalah. Venezia selanjutnya akan menghadapi Parma.
Leg A itu akan digelar pada Sabtu 9 November 2024 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Komisi 13 DPR RI mengabulkan permohonan naturalisasi Kevin Dix. Sang pemain ditargetkan dapat turun di laga Timnas Indonesia versus Timnas Arab Saudi pada 19 November 2024. Keputusan pemberian status kewarganegaraan itu diambil dalam rapat kerja, Raker, Komisi 13 DPR RI bersama Menpora RI Dito Aryo Tejo dan Sekjen PSSI Yunus Nusi. Raker itu berlangsung di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2024. Komisi 13 DPR RI mengabulkan permohonan naturalisasi Kevin Dix. Sang pemain ditargetkan dapat turun di laga Timnas Indonesia versus Timnas Arab Saudi pada 19 November 2024. Keputusan pemberian status kewarganegaraan itu diambil dalam rapat kerja, Raker, Komisi 13 DPR RI bersama Menpora RI Dito Aryo Tejo dan Sekjen PSSI Yunus Nusi. Raker itu berlangsung di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2024. Dengan begitu, proses naturalisasi Dix akan berlanjut tahap rapat paripurna DPR RI yang biasanya berlangsung hari Selasa. Setelah itu, berkas akan dibawa ke Sekretariat Negara untuk diterbitkan keputusan Presiden RI dalam hal ini Prabowo Subianto. Dari sana, Dix baru akan menjalani pengambilan sumpah WNI. Terakhir, ia harus melewati proses perpindahan federasi untuk bisa membela Timnas Indonesia. PSSI menargetkan seluruh proses itu rampung sebelum laga kontra Timnas Arab Saudi. Dengan demikian, Dix bisa didaftarkan untuk pertandingan yang berlangsung pada 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Sekjen Yunus Nusi mengatakan harapan PSSI agar Komisi 13 DPR RI bisa mengabulkan permohonan proses naturalisasi tersebut, bunyi pengumuman di situs resmi PSSI. Apalagi Kevin Dix bisa melakukan debut melawan Arab Saudi pada laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, imbu pengumuman itu. Dengan waktu kurang dari 2 pekan, patut dinanti apakah proses naturalisasi Dix bisa rampung secepat mungkin atau tidak. Sebab, waktunya terlalu mepet. Respons FC Dallas usai Martin Paes dipanggil ke Timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi menarik diulas. Menariknya, FC Dallas turut membahas soal Garuda ID. FC Dallas menyambut baik pemanggilan pemainnya, Martin Paes, ke Timnas Indonesia untuk fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim itu pun mendorong supporter Indonesia untuk memiliki Garuda ID. Garuda ID diketahui merupakan sistem baru yang diluncurkan PSSI bagi para penonton yang akan mendukung Timnas Indonesia secara langsung di stadion. Jadi, semua penonton yang akan membeli tiket diwajibkan untuk mendaftar memiliki akun Garuda ID terlebih dahulu. Selain itu, nantinya di setiap pintu masuk ke stadion juga akan disediakan alat pemindai wajah untuk para pemegang tiket. Salah satu alasan itu diterapkan guna menghindari para calo yang menjual tiket Timnas Indonesia dengan harga yang sangat tinggi. Siapkan Garuda ID, Martin Paes telah dipanggil ke Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, ditulis akun FC Dallas. Martin Paes jadi satu dari total 27 pemain yang dipanggil memperkuat Timnas Indonesia untuk melakoni 2 laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia periode November 2024. 2 laga itu mempertemukan skuad Garuda melawan Jepang dan Arab Saudi. Laga melawan Jepang akan digelar lebih dahulu pada 15 November 2024. Kemudian, skuad Garuda akan menghadapi Arab Saudi pada 19 November 2024. Kedua laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Skuad Garuda julukan Timnas Indonesia direncanakan akan melakukan persiapan pada 10 November 2024 di Jakarta. Saat ini, para pemain masih fokus bersama tim masing-masing karena belum memasuki jeda internasional.